Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Bali United versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan PSM Makassar adalah 1 poin dan dengan Persija Jakarta adalah 2 poin. Sedangkan Bali United untuk sementara berada di peringkat nomor 6. Dan dengan hasil imbang ini juga berarti Persib Bandung belum terkalahkan sejak dilatih oleh Luis Milla. Dan ada catatan menarik lainnya teman-teman bahwa sejak dilatih oleh Luis Milla, Persib Bandung selalu mencetak gol di setiap pertandingan mereka. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman. Dan telah saya jelaskan di konten preview tersebut bahwa peluang bagi kedua tim di pertandingan ini adalah 50-50. Artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Dan juga saya menegaskan bagi Persib Bandung jika mereka ingin meraih kemenangan, maka mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu. Dan ternyata itu gagal mereka lakukan. Dan bagi Bali United jika mereka ingin meraih kemenangan, maka mereka harus bisa pertama-tama membuat para pemain Persib itu frustasi dalam memberikan suplai bola kepada para penyerang mereka dan juga memanfaatkan counter attack. Dan itu sebetulnya bisa mereka lakukan. Bahkan mereka mencetak gol lebih dulu kan di pertandingan ini teman-teman. Di menit ke-79 yang dicetak oleh Privat Barga. Tapi para pemain Persib tampak jelas punya fighting spirit yang bagus dan juga mental mereka kuat banget. Sehingga mereka bisa comeback atau menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir di menit ke-88 melalui gol dari David da Silva. Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa jalannya pertandingan ketat dan juga keras. Karena para pemain dari kedua tim itu adu mekanik di lini tengah. Artinya apa itu? Mereka mengandalkan pressing. Jadi ketika dua tim bermain mengandalkan pressing, tentu mereka akan sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang emas. Dan memang di pertandingan tadi kan gak banyak peluang emas bagi kedua tim ini. Bahkan di babak kedua, Bali United itu mendapatkan 3 peluang, mereka bisa mencetak 1 gol dan Persib Bandung hanya mendapatkan 2 peluang dan mereka bisa mencetak 1 gol. Di babak pertama, juga dua tim ini masing-masing hanya bisa menciptakan 3 peluang. Jadi memang ini pertandingan yang sulit bagi para pemain dari kedua tim untuk bisa membangun serangan dan juga menciptakan peluang emas agar mereka bisa mencetak gol. Dan juga dua penjaga gawang bermain bagus di pertandingan ini ya teman-teman. Nadio juga ada melakukan beberapa save dan Teja Paku Alam juga ada melakukan beberapa save. Tapi kalau saya melihat rencana permainan dari Teko ini bagus banget. Karena jika teman-teman melihat starting lineup dari Bali United, Teko menurunkan banyak pemain yang punya naluri bertahan yang bagus dan juga punya kecepatan ketika membangun sebuah proses counter attack. Karena kan kita lihat bahwa Bali tidak bermain dengan striker murni karena Spaso akumulasi kartu, kemudian Lerby itu cedera sehingga mereka memainkan Eber Besa sebagai penyerang palsu. Tapi di belakang Eber Besa, Yabes Roni dan juga Privat Barga, semua pemain yang di belakang mereka itu adalah pemain-pemain yang punya naluri bertahan yang bagus dan juga punya kemampuan untuk membangun transisi positif yang cepat. Mereka bermain mengandalkan 3 center back. Bermain dengan 2 wingback yang punya kemampuan bertahan yang bagus dan juga bisa membangun counter yang cepat dan bermain dengan 2 gelandang bertahan. Tentu itu akan menyulitkan para pemain Persib untuk mengalirkan bola ke lini depan mereka. Maka itu Ciro sendiri sulit untuk bisa mendapatkan ruang. David da Silva hanya bisa mendapatkan 2 peluang. 1 peluang itu ketika Beckham Putra shooting, bola itu di-save oleh Nadio, kemudian hampir saja dia mencetak gol melalui rebound dan kemudian ketika dia mencetak gol di babak kedua. Jadi memang ini pertandingan yang sulit bagi para pemain kedua tim. Dan dari rencana permainan Luis Milla yang sebetulnya tidak berjalan di babak pertama, akhirnya dia rubah di babak kedua teman-teman. Apa yang dia lakukan? Yaitu ketika dia memainkan Ricky Kambuaya. Ini pergantian pemain yang sangat penting dan juga memainkan Rezaldi. Jadi Ricky Kambuaya memberikan tambahan tenaga di tengah dan Rezaldi memberikan opsi penyerangan dari sebelah kiri. Jadi satu pindah ke belakang. Betul kan teman-teman? Nah, Ricky Kambuaya ini ketika masuk memberikan tambahan tenaga, maka itu beberapa kali dia bisa membangun transisi positif yang cepat juga. Bahkan dia yang memberikan umpan itu kepada David da Silva kan. Sedangkan dari Bali United, Teko melakukan satu perubahan yang penting yaitu memainkan Irfan Jaya. Nah, peran Irfan Jaya ini sangat penting untuk mengganggu konsentrasi para pemain Persib. Jadi mau tidak mau para pemain Persib setelah membangun serangan karena mereka bermain ofensif ya. Nah, mereka harus bisa cepat kembali ke posisi mereka dan itu tidak mudah karena ada Irfan Jaya, ada Privat Barga, ada juga Eber Besa yang pergerakannya itu cepat.
Walaupun kemudian Eber Beza diganti ya, tapi memang tampaknya itu penyergaran ya dari Teko. Dia memainkan Hendra Adibayo. Dan memang kita bisa melihat bahwa kesulitan bagi para pemain Persib itu adalah untuk memberikan final pass, karena para pemain Bali itu menutup ruang pertahanan mereka. Jadi mereka tidak main marking kepada Ciro ataupun kepada David da Silva, tapi mereka mencegah para pemain Persib lainnya yang menguasai bola untuk memberikan umpan-umpan akurat. Jadi mereka memberikan pressing kepada pemain Persib siapapun itu yang menguasai bola, dan ketika mereka mendapatkan bola, mereka membangun counter attack melalui Eber Beza, Privat Barga, atau juga Yabes Roni. Maka itu sebetulnya Bali United itu tampak lebih berbahaya ketika mereka membangun proses counter. Karena 3 pemain tersebut bisa melakukan kombinasi passing yang cepat dan juga pergerakan tanpa bola yang bagus untuk mencari ruang. Walaupun mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang kan. Sedangkan dari Persib Bandung, walaupun Mark sudah ikut membantu serangan, Nick Kuipers juga sudah ikut membantu serangan, tapi ya kesulitan mereka adalah untuk memberikan final pass karena ruangnya itu ditutup. Bukan saja di tengah, tapi juga di sektor wing. Jadi pemain seperti Beckham Putra pun ketika dia pindah ke wing, ya tetap saja sulit untuk memberikan crossing, apalagi melakukan pergerakan. Dan memang para pemain dari kedua tim ini banyak melakukan pelanggaran ya, karena itu mereka adu pressing di tengah. Dan seperti yang saya jelaskan juga di konten preview, sangat penting bagi para pemain kedua tim agar tidak membuat kesalahan. Karena jika ada yang membuat kesalahan, itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan itu terjadi kan ketika Abdul Aziz kehilangan bola di tengah. Dan Ricky Fajrin kemudian bisa memberikan umpan kepada Barga ya. Jadi pressing dari para pemain Bali ini bagus untuk mencegah Abdul Aziz mengalirkan bola. Sehingga bola akhirnya menuju kepada Ricky Fajrin. Dan dia bisa melakukan proses counter yang bagus. Nah, ini adalah salah satu kesulitan bagi para pemain Persib. Ketika mereka kehilangan bola, kemudian ada tim yang melakukan counter attack. Kan pernah saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B bahwa recovery time dari para pemain Persib ini agak lamban. Lawan Sleman mereka berhasil menahan counter dari para pemain Sleman karena tidak ada jarak antara lini pertahanan dengan lini tengah, bahkan dengan lini depan. Tapi kali ini saya melihat ada jarak antara lini tengah dengan lini pertahanan, karena para pemain di lini tengah hampir semuanya ikut dalam proses membantu serangan. Dan itu memang perlu mereka lakukan karena mereka akan mengincar 3 poin. Jadi taktik dari Teko ini sudah benar sebetulnya. Dia mengandalkan counter attack, defense-nya solid, main agresif, dan hanya memberikan bola ketika mereka menyerang itu kepada Eber Beza atau juga kepada Privat Barga. Maka itu 2 pemain tersebut paling banyak dilanggar. Karena mereka juga bisa mengandalkan skill individu mereka. Dan saya melihat masuknya Ricky Kambuaya ini yang sedikit banyak mengubah permainan dari Persib. Walaupun mereka tetap sulit menciptakan peluang. Di babak kedua itu cuma 2 peluang. Satu yang golnya dari David da Silva dan satu lagi dari Abdul Aziz yang dia coba untuk syuting tapi diblok oleh Wellington ya kalau nggak salah. Nah jadi memang ini pertandingan yang sulit bagi Persib Bandung, dan seperti yang saya jelaskan nggak akan mudah untuk bisa mengalahkan Bali United meskipun performa dari Bali ini lagi menurun kan. Dan Bali nggak full tim loh, nggak ada Spaso, nggak ada Lerby Erliandri, tapi cara mereka bertahan ini benar-benar solid. Dan mereka yang bermain di lini pertahanan dari Bali United ini sama sekali tidak ikut membantu dalam proses serangan. Jadi mereka benar-benar bermain pragmatis, bertahan, hanya main counter, hanya memberikan bola kepada pemain yang punya speed dan punya skill individu yang bagus. Dan ternyata itu berhasil. Jadi saya melihat kesulitan dari para pemain Persib itu adalah untuk build up attack ketika tim lawan itu bermain defensif. Nah ini yang coba nanti harus mereka benahi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena bisa juga nanti tim lain akan memakai konsep permainan seperti yang diterapkan oleh Teko di pertandingan ini. Yang berhasil meredam ketajaman dari 2 penyerang Persib Bandung kan, Ciro dan juga David. Maka itu Ciro akhirnya kan diganti kan, Ezra Walian yang dimainkan karena Ciro sudah gak mendapat ruang sama sekali. Dan David da Silva ya dia memang predator di dalam kotak penalti kan, ya kasih dia bola, kasih dia suplai bola yang bagus, maka kemungkinan besar dia bisa mencetak gol. Dan saya melihat juga peran dari Teja bagus di pertandingan ini loh. Dia ada save tuh 1 peluang yang berbahaya dari Yabes Roni kan di babak kedua, dan juga beberapa kali dia keluar dari garis gawangnya untuk mengantisipasi counter yang dibangun oleh para pemain Bali United. Nah dia juga bagus. Saya melihat dia melakukan beberapa save yang krusial juga. Ya jadi hasil imbang ini bukan berarti menutup peluang dari Persib Bandung untuk menjadi juara. Enggak juga. Dan sementara ini mereka juga belum terkalahkan ya. Jadi memang tidak mudah untuk mengalahkan Persib Bandung ketika sekarang sudah dilatih oleh Luis Milla. Cuman untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya mereka harus lebih kreatif lagi dan harus bisa lebih baik lagi membangun serangan dan tentunya memberikan final pass untuk menciptakan lebih banyak peluang emas dan tentunya mencetak gol. Karena sebetulnya mereka punya 2 penyerang yang bagus teman-teman, asalkan para pemain Persib
bisa memberikan suplai bola atau umpan kunci terakhir. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung. Setelah ini mereka akan lawan PSM Makassar ya. Nah, itu adalah pertandingan yang penting bagi Persib yang perlu mereka menangkan jika mereka masih ingin menjaga peluang mereka untuk menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.